dia buat ganduli ya setan ini setan apa iblis ini ya. Jadi mari kita matan kok kemudian direndahkan, dihina atau kemudian direnggut kehormatannya. Ya. Bapak-bapak jamaah pemisahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menambahi dari keterangan Pak Mul tadi. Kira-kira awake dhewe iki ngaji ngene iki enteng apa abot? Jawabane awake dhewe. Jawab enteng apa abot? Nek abot lumrah. Memang gitu. Kebaikan ya. Nek abot lumrah itu kebaikan. Orang kok abot untuk ngaji lumrah Pak abot kebaikan isu setannya ora mungkin. Nek kon dhuwur kok ngisor ngarep mburi gitu. Jenenge abot lumrah. Ini nek enteng. Alhamdulillah. Berarti kita ketakwaan kita tambah sithik-sithik. Nah, di enteng ngaji cering mangkat enteng. Ya. Jadi kemauan dari hidup kita semakin kita artinya ketakwaan tadi yang di Pak Mul tadi terus keikhlasan kita kepada Allah terus ini aja abot. Mari kita benar-benar supaya enteng piye. Nah, abot lumrah Pak. Kalau kadang iki kesel. Kayak aku makan terus ikut tua ya gitu. Kadang enggak abot Pak. Yang jeneng gangguan kebaikan ora entenge. Mesti diri kita masing-masing nek enteng ya alhamdulillah, nek abot ya mari supaya enteng piye ngoten Pak nggih. Paksake ya insyaallah sesuai enteng. Mari kita buka Al-Quran kita. Nah, kemarin sampai 152 ya. 100 Al-Baqarah 152. Ya begini dari saya sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita 6 lembar ya. 5 4 1 2 3 4 215 untuk kok dereng 215 16 pokoknya 153 sampai 216. Jadi 153 kita akhir sampai 216. Kita sering dulu. 215 untuk dari. Untuk mereka 216. Boleh 153 sampai 216. Ya, jadi 153 kita akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'allakum turhamun. Iwani fitin rahimakumullah. Alhamdulillah, ucap syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, khususnya berupa iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada uswatun hasanah kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yang akhir nanti. Dan kita lanjutkan untuk pembacaan dan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-239. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al muslimu, orang muslim itu, akhul muslimi, saudara muslim yang lain, la yakhunuhu, dia tidak mengkhianatinya, wala yakdzibuhu, dan dia tidak membohonginya, wala yahdulhu, dan dia tidak membiarkannya. Kullu, tiap-tiap, al muslimi, orang Islam itu, tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, atas orang Islam yang lain, haramun, haram, ilduhu, kehormatannya, wa maluhu, dan hartanya, wadamuhu, dan darahnya, at-taqwa, ketakwaan itu hahuna, di sini, bihasbi, cukuplah, imri'in, seseorang, minasyarri, dari keburukan, an, bahasanya, yahkiro, dia itu menghina, akhahu, saudaranya, al muslim, yang muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia berkata hadis yang hasan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini masih berkaitan dengan masalah kehormatan kaum muslimin, perintah untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin, gitu ya. Di mana diawali hadis ini dengan maklumat sebagaimana hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya itu dijelaskan tentang orang muslim adalah saudara muslim yang lain, ini sama. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. Ya, jadi untuk awalnya sama. Nah, kalau kemarin kita ketahui dia tidak mendoliminya, tidak menyerahkannya, ini ada yang lain lagi, yaitu dia tidak mengkhianatinya, tidak membohonginya, dan tidak membiarkannya. Seorang muslim terhadap muslim yang lain itu mestinya, ya, menurut hadis ini itu tidak mengkhianati saudaranya. Bagaimana seorang saudara kok mengkhianati? Ya, artinya berkhianat itu tatkala diberi kepercayaan, dia kemudian mengkhianati, ya. Artinya mengkhianati ini ya tidak menunaikan hak-haknya, ya, amanahnya yang dia terima itu apa, tidak dia tunaikan. Banyak sekali hal seperti ini, ya. Contoh ada seorang, ya, seorang muslim, ya, sama-sama dengan saudaranya
datang jauh-jauh, kemudian datang tempat saudaranya itu menangis-nangis, minta bantuan ini itu atau minta pinjam sesuatu, tapi kenyataannya setelah diberi kepercayaan, ya diberi kepercayaan, ya kalau kamu memang betul-betul membutuhkan dan janji dalam waktu sekian bulan mau menyampaikan, mau mengembalikan, pokoknya pinjam uang itu ya, hutang itu mau mengembalikan. Ternyata setelah diberi kepercayaan, ya, terus berkhianat, tidak mau membayar hutangnya. Nah, padahal pada waktu H-1 untuk pengembalian itu mestinya sudah diingatkan, ini sudah dekat dengan deadline-nya atau dengan jatuh temponya. Tapi mengapa kok sampai sekarang bagaimana ini belum ada komunikasi? Nah, silahkan nanti disiapkan. Nah, pas hari hanya tidak datang ataupun tidak memberi kabar. Ditelepon berkali-kali, ya sampai yang nelpon bosen, tidak nyaut, tidak ngangkat. Padahal kalau dilihat mungkin dari segi teleponnya itu, kalau sekarang sudah pakai WhatsApp itu ya, WhatsApp-nya banyak online-nya terus gitu. Nah, ini contoh bagaimana orang yang memang betul-betul dia sudah berkhianat pada saudaranya dalam masalah itu. Nah, dalam masalah diberi kepercayaan hutang, tapi ternyata ngemplang gitu. Atau percaya yang lainnya yang lebih besar dari itu, diberi kepercayaan untuk memimpin suatu negeri atau suatu daerah, ya, tapi dia berkhianat. Nah, ini tentunya bukan tipe dari seorang muslim yang sesungguhnya gitu. Nah, maka ini ya, supaya kita ini betul-betul mensikapi hadis ini sih aja baru kriteria orang muslim loh ya, bukan orang mukmin. Orang mukmin lebih berat lagi kriterianya. Kriteria orang muslim itu pokoknya tidak boleh mengkhianati sesamanya gitu loh. Itu. Yang kedua, tidak membohonginya, tidak mendustainya. Membohongi secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, ya. Entah itu dalam segala sesuatunya. Kadang bohong dalam berkelakar itu. Meskipun dalam berkelakar itu, kalau orang yang beriman tidak akan membohongi saudaranya. Ya. Apalagi kalau kita tahu tentang hadis itu ya, Allah itu akan memberikan membangunkan istana di surga di bagian dasar atau bagian bawah itu buat siapa? Buat orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar keadaannya. Debat jadi benar mau mempertahankan haknya, jadi benar, tapi dia itu udahlah, daripada debat kan enggak ada habisnya, saya tinggal debat itu. Lah, ini orang yang sepertinya akan mendapatkan apa? Dibangunkan rumah di surga bagian bawah. Nah, kemudian Allah lewat Rasulnya itu menjamin akan membangunkan istana di surga di bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun hanya dalam bercanda. Gojekan itu dia tidak pakai dusta. Kan biasanya orang gojek pakai dusta, apalagi kalau kita ada yang sering nonton stand up komedi itu ya, itu enggak ada yang betul namanya, selalu membual. Yang penting wong gen seneng, gen iso lucu, gen iso menghibur orang kan itu sehingga banyak kedustaan yang dia ucapkan. Nah, ini kalau dia itu penting orang goroh, orang ngapusi senajan tofi mung sekedar dalam kelakar atau gojek-gojekan. Nah, itu dibangunkan istana di bagian tengah-tengah di surga, dan Allah lewat Rasulnya itu akan menjamin bagi hambanya yang
apa itu? Yang ketiga itu dijamin dengan istana di surga bagian tinggi, bagian atas. Siapa? Yaitu orang yang berakhlak mulia. Nah, ini ya, jadi ada hadis seperti itu. Maka kalau kita melihat hadis seperti itu ya tentunya kita jangan suka membohongi saudara kita. Dan yang ketiga, dan dia tidak membiarkannya. Artinya tidak membiarkan dia dalam keadaan apapun. Kalau kita lihat saudara kita ini dalam keadaan papa atau dalam keadaan miskin, terlantar, ya kita tidak membiarkan sekian karepmu terlantar dewi sementing aku ora. Ya kowe susah-susah dewi sementing aku seneng, bukan gitu. Kalau kamu merasa hari ini tidak bisa makan, ya sebagai seorang muslim, nah aku kudune iso berperan sebagai seorang muslim yang sejati dan sebaik-baiknya. Tidak ingin biarkan saudaranya itu dalam keadaan kelaparan gitu. Kalau saudara kita dalam keadaan sesat atau tersesat, ya kita tidak ingin. Podo muslim kok dia harus tersesati, masalah ini kok dia tidak mudeng, atau dia dalam satu amalan masih tidak ada dasarnya tapi dia jalankan, berarti tersesat dia, itulah kita ingatkan. Yang seperti ini sebenarnya rasa sayang kita pada saudara kita dalam hal untuk tidak membiarkan saudara kita itu terjerumus dalam neraka. Meskipun kadang-kala itu yang nerima itu kadang seling surup gitu ya. Dilekne dikandani karepe jane kene ora seneng yen sedulure dhewe iki ngantek kena apa? Kena azab Allah, kena siksaan dari Allah, maka kita nasihati, kita ajak. Tapi kadang-kala orang tidak mudeng itu terus seling surup. Nah, seperti yang baru saja terjadi itu ya. Dilekne dikandani kuwi aja nyolong nang kebunku, kuwi aja dinasihati terus akhirnya dendam. Langsung dibacok, dihabisi, dipotol tangane ya. Ketua MUI di mana? Sumatera Utara Selatan. Sumatera Utara ya. Baru-baru saja itu, Masya Allah. Nah, ini orang yang tidak paham, dinasihati, dikandani, maksudnya kan supaya dia juga baik, tapi tidak paham. Nah, malah serik atine, kloro-loro, nah dendam. Nah, itu ya, jadi tidak paham kalau saudara sama muslim ini ingin mengingatkannya. Terus selanjutnya dijelaskan dalam hadis ini, setiap muslim atau muslim yang lain itu adalah haram. Maksudnya haram apanya? Yang pertama haram kehormatannya. Kehormatan saudara kita sama muslim itu adalah haram bagi kita untuk merendahkannya. Saudara kita punya kehormatan. Orang punya nama baik dicemarkan, itu namanya sudah merenggut kehormatannya, dituduh-tuduh yang tidak, difitnah. Nah, itu namanya dia orang yang melanggar kehormatan orang lain. Terus juga haram akan hartanya. Itu hartanya juga haram. Artinya hartanya ini apa ya? Ya tadi contoh ngambil hartanya entah lewatnya semula dengan lewat yang baik-baik, utang-utang jane ya apik, boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian di akhirnya terus dia itu ngemplang, itu berarti sudah mengambil harta milik orang lain. Apalagi kalau dengan sengaja. Alah rapopo beda kelompok ngaji we. Beda kelompok ngaji berarti guys beda kelompok, beda pemahaman aku dia berarti halal. Ada pendapat seperti itu, Masya Allah. Betul ada seperti itu. Sampai itu ya. Ya. Kendaraan temen ngajinya bapaknya itu aja sampai dimbat, dicolong. Nah, karena apa? Karena ya beda ngaji. Bapak dengan anaknya itu beda ngaji. Anaknya ngajinya wis terlalu itu ya. Sementara bapaknya ngajinya biasa seperti kita ini itu ya. Nah, nganggap wis pokoke ngajine ora kaya aku halal darah, halal bandane. Diambil itu, nyolong istilahnya.
dan nyurinya tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Nah, meskipun akhirnya kecekel neng Polokarto itu. Tuh, ini contoh bagaimana orang yang ngakuni muslim tapi tidak muslim yang lain itu berbuat seperti itu. Kalau di dalil hadis ini, wah aku bener saya hadis so apa? Lah, pokoknya kalau yang tidak sepaham dengan ini, fikrohnya ini, wah, yang betullah agama seperti ini. Berarti kan dia sesat. Kalau sesat berarti dia bukan Islam, berarti dia halal. Lah ini repot. Nah, padahal ya kalau orang yang mengabdinya paling baik paling benar itu malah yang tidak benar. Ya. Kita harus yakin betul yang namanya Islam, agama Islam itu kan memang Rasulullah SAW itu menyatakan memang akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali hanya satu. Lah ini loh, ini yang kadang-kadang yang jadi repot itu terus siji nggo rebutan. Aku sing paling bener, kae salah, kae sesat, kae ora bener dan seterusnya. Ini yang salah seperti itu. Ya mestinya kita berusaha untuk menjadi golongan yang benar itu. Lah caranya bagaimana? Sebagai sabda Nabi, aku dan sahabat itu ada di situ. Artinya apa? Kita selalu ikuti sunnah Rasul. Kita ikuti Al-Quran dan hadis. Insya Allah nanti jadi golongan yang selamat itu loh. Nah, kalau kenyataannya saja hadisnya diterjang selamat kok ngendi kan itu. Nyatanya sama muslim berani merampas hartanya, merampas hak-haknya itu. Nah, kemudian juga dan darahnya, apalagi darahnya, masya Allah, penumpahan darah. Nah, hanya karena apa? Mungkin karena dendam atau karena masalah uang, ya. Karena uang, iya. Mungkin, ya. Kalau kita maaf sekarang ini kan hanya sebagai orang biasa. Kalau seandainya kita berposisi sebagai alat negara, itu ya, alat negara, entah itu polisi, entah itu tentara apa, dan kebetulan oleh atasan diperintahkan kue kudu iki, kayak enek ulama sing do anu cekelen apa tembakan, mungkin dalam hati ya jane berperang piye ngene. Tapi karena demi pangkat, kedudukan, jabatan, atau demi uang, atau demi anakku piye, akhirnya dengan berani terus langsung apa? Tidak apa-apa, anggap saja karena ini perintah negara. Dor lah itu. Bisa seperti itu. Dan ini hal yang sering terjadi seperti itu. Maka kalau orang itu yang dipentingkan adalah ya duniawinya, nah, otomatis nanti dia akan melanggar hadis ini. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ya, hendaknya kita itu harus menjaga keharaman dari saudara kita ini. Entah itu dari kehormatannya, hartanya ataupun darahnya. Karena apa? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Kalau di dalam hadis lain itu yusiru ila sodri. Nabi itu menunjukkan pada dadanya. Ya, takwa itu di sini ini loh. Di mana? Ya di hati ini, takwa kita ini. Yang mana kalau kita ini ya hatinya ini masih ditumbuhi ya ketakwaan kepada Allah SWT, ya keimanan yang kuat, takwaan yang kuat, ya insya Allah yang namanya apa itu penjagaan kehormatan atas saudara muslim yang lain itu insya Allah akan bisa dilaksanakan. Tetapi kalau takwanya ini sudah mulai goncang, hatinya sudah mulai rapuh, nah ini mudah terpengaruh. Karena sing jenenge munafik kae. Atine saya penyakit, sudah bolong-bolong penyakit nang atine sudah banyak. Lah, otomatis dia itu mudah untuk melanggar dari kriteria dalam hadis ini. Maka Yohanes di penutup hadis dijelaskan, cukuplah seorang itu dianggap buruk bila dia menghina saudaranya yang muslim. Itu loh. Jadi seorang itu dianggap buruk, ya, tidak harus membunuh kok, ya, tidak harus apa tadi ngambil hartanya kok, tidak harus apa itu
menghilangkan kehormatan saudaranya, hanya sekedar menghina, itu sudah dianggap buruk, muslim yang buruk itu. Ya. Maka jangan sampai kita ini mudah-mudahnya untuk menghina saudara muslim yang lain. Kalau menghina saudara muslim yang lain ini sudah dianggap orang yang buruk. Ya, yang membuat kriteria ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita tidak bisa meragukannya lagi. Oh, berarti supaya kita ini dianggap orang muslim yang baik oleh Allah dan Rasulnya, ya kita jangan sampai menghina saudara kita. Ya. Kalau di footnote dijelaskan, ya, yang dimaksud dengan cukuplah seorang itu dianggap buruk bila dia menghina saudaranya. Ini cukuplah dia sebagai orang yang buruk manakala dia menghina saudara-saudaranya yang muslim. Ya, jadi orang muslim yang lain itu dihina-hina, entah itu yang dihina dia sendiri dari bentuk fisiknya atau mungkin orang tuanya. Kadang-kadang kan itu ya nyebut orang tuanya. Ya entah bapak piye itu dikait-kaitke. Nah, itu biasa kalau apalagi anak-anak muda itu ya senang untuk istilahnya itu dalam menghina saudaranya itu ngait-ngaitkan keluarganya itu. Nah, padahal itu nanti jadi kalau sampai saudaranya tadi dihina kemudian membalas, nanti dia akan membalas menghina atau mencaci maki orang tuanya ganti itu loh. Jadi berarti sama durhakanya nanti. Ya Yohanes, ini ya karena hadis yang misalnya juga agak panjang. Ini tadi juga uriannya cukup panjang. Saya kira untuk pembacaan hadisnya untuk hari ini satu saja dulu. Yang mana intinya dalam hadis ini, marilah kita sebagai seorang muslim itu betul-betul menempatkan diri kita sebagai seorang muslim yang baik. Artinya apa? Seorang muslim yang baik itu dia tidak membohongi saudara muslim yang lain, tidak membiarkan, tidak mengkhianatinya. Nah, dan bisa menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, dan menjaga darah saudaranya. Ya, karena ketakwaan kita ini, ya, ini diwujudkan dengan bagaimana penjagaan terhadap saudara kita. Kalau kita ngaku takwa kepada Allah tapi tidak peduli pada saudara kita, ngaku takwa kepada Allah tetapi membiarkan saudara kita, ngaku takwa kepada Allah tetapi sering membohongi, sering mengkhianati saudara kita, berarti takwanya itu hanya lip service. Apa ini? Hanya sekedar ini cara jone lamis ger manis di bibir tok, jangan sampai itu. Karena Allah itu melihat di sini, kita yang dilihat ini kita sendiri. Bukan pengakuan kita, tapi bagaimana action kita di dalam mewujudkan ketakwaan yang ada dalam diri kita ini. Demikian, mudah-mudahan dengan pembacaan dari hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan dari keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang lurus dan diridhoinya, hingga akhirnya pada penutup usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Aqul qouli hadza wa assalamualaikum subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.